dulu niatnya bukan puasa yang lillahi ta'ala, tapi puasanya karena ikut-ikutan sambil kan saya pernah menjadi remaja Katolik ya. Waktu pertama saya masuk Islam, kayaknya orang tua saya tuh kurang setuju. Mas, PKB-nya dijual aja biar ibu-ibu yang lain bisa belajar di sini, karena saya juga nggak bisa membantu apa-apa untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya Teresia Enginurdiati. Setelah saya masuk Islam, nama Teresianya tidak dipakai lagi, tinggal Enginurdiati. Saya berasal dari Sanggoledo, Kabupaten Bengkayang. Saya bisa masuk Islam dulu karena saya sekolah di SD negeri pada tahun 80-an, tahun 90 itu yang ada kan sekolah negeri. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti pelajaran seperti agama Islam yang ada di sekolahan, karena agama Katolik itu dulu masih belum ada gurunya karena di pedalaman. Dan setelah saya ikut belajar itu, alhamdulillah. Itu sekolah apa dong? SMP, SMA? SMP. SMA-nya saya merantau di Pontianak. Tapi tetap masih ikut pelajaran agama Islam. Alhamdulillah, dulu sebelum agama Islam saya juga udah ikut sering puasa Senin Kamis, karena adik abang ipar saya itu kan juga seorang Muslim, beliau rajin puasa. Jadi saya tuh dulu niatnya bukan puasa yang lillahi ta'ala, tapi puasanya karena ikut-ikutan sambil nemani gitu. Mungkin dulu adik saya juga itu Sri Rezeki juga ikut seperti itu. Jadi mengawankan gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dari situ ya kita juga tidak tahu mendapatkan hidayah. Jadi lama-lama ikut puasa Senin Kemis. Dan di sekolahan itu masih terbiang di ingatan saya, disuruh hafalan surah-surah sama pelajaran-pelajaran agama yang sifatnya menghafal. Alhamdulillah kalau setiap hafalan itu nilainya bagus. Tapi kalau disuruh nulis saya tidak bisa nulis Arab. Saya bisa baca tapi saya tidak bisa nulis. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kami SMA pindah ke Pontianak, tapi belum Muslim. Saya masih ikut orang Nasrani, yaitu almarhum Pak Matius Juwangi. Dulu beliau bekerja di Museum Negeri Pontianak. Karena keluarga itu sangat fanatik dengan agama, saya tetap rajin ikut ke gereja. Bahkan saya pernah menjadi remaja Katolik ya, remaja Katolik. Dulu pernah saya memeriahkan hari Natal itu, saya bahkan mengajak kawan-kawan yang Muslim itu bisa membuat drama. Masya Allah, sangat meriah, dan itu semua terlaksanakan dibantu dengan kawan-kawan yang non Muslim. Istilahnya saya saudaranya gitu kan. Alhamdulillah di situ orang tua saya juga sebagai sesepuh, yang kedua juga tokoh agama Kristen. Tapi dengan seiringnya berjalan waktu pindah di Pontianak, saya dibaptis. Sudah berapa lama setelah dibaptis, saya tamat sekolah langsung saya bekerja. Setelah saya bekerja di perusahaan, saya kenal dengan seorang laki-laki yang beragama Muslim, yaitu setelah
berapa lama kami menjalin hubungan, alhamdulillah menjadi suami. Mudah-mudahan suami ini menjadi suami dunia akhirat. Amin. Sekarang Bu ya. Sampai sekarang. Tapi ada sedihnya juga dulu Ustadz. Waktu pertama saya masuk Islam, kayaknya orang tua saya tuh kurang setuju. Bahkan saya menikah pun, saya menikah di Jogja. Saya dulu mengurus surat nikahnya di sini. Karena bapak ibu saya kan kurang setuju. Saya dikasih dispensasi untuk pergi ke Jogja. Karena masuk Islam ya. Iya. Dan di sana saya mencari seorang wali, yaitu paman saya, adik bapak yang beragama Muslim. Alhamdulillah mereka bisa dijadikan wali dan sanggup jadi wali saya, dan semuanya persiapan perlengkapan mereka yang ngurus. Dan akhirnya setelah kami kembali ke Pontianak, udah resmi menjadi suami istri, kami mengontrak di daerah Cempaka luar, di Cempaka, tapi masih kerja di perusahaan. Dan ada suatu saat pengalaman saya yang mungkin itu sebenarnya sebagai guruan atau apa, pernah saya sholat saat bekerja. Jadi saya masih belajarnya saya sholat itu dengan buku yang saya tempelkan, dengan gambar tuntunan sholat yang saya tempelkan. Jadi saya tidak malu karena saya ingin sekali saya bisa. Jadi saya tempelkan waktunya takbir gimana, waktunya ruku gimana, waktunya sujud gimana, dan atahiyatul gimana, seperti itu. Dan lama-kelamaan perusahaan itu goncang, saya dipindahkan di daerah KKT, masih di Bumi Raya. Saya beranikan diri untuk mengajak ibu-ibu mengadakan pengajian. Waktu itu saya belum berhijab karena saya masih belum mengenal agama Islam yang gimana, yang harus menutup aurat itu gimana gitu kan. Saya datangin dari rumah ke rumah, saya membawa anak saya yang kecil tadi itu, saya datangin satu-satu. Saya ingin mengajak ibu-ibu itu mengaji. Pertama saya mengaji, setiap giliran saya bilang dilangkah aja karena saya belum bisa membaca. Alhamdulillah waktu demi waktu saya mengambil guru privat, tapi sekarang beliau udah meninggal. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia di sisinya. Amin. Sampai di tempat rumah saya sini yang diajarnya saya dengan anak saya. Kadang-kadang beliau saya suruh tidur dulu, saya masak dulu, baru ngajar saya karena beliau udah tua. Dengan berjalannya waktu lagi, tahun 2015 setelah PHK, saya memutuskan untuk berhijab. Dan saya berhijab itu banyak sekali tantangannya. Setiap saya keluar rumah, ada yang memanggil saya Bu Hajah, dan kayaknya orang selalu mencibir, selalu sinis melihat saya. Tapi saya tetap tidak tegar, saya tidak luntur dengan ucapan apa yang dia ucapkan. Mungkin itu tantangan buat saya, mungkin akan lebih kuat. Saya bisa menunjukkan walaupun engkau mengejekku, tetapi aku tetap tegar, insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang ini ya, mana adiknya kah? Siapa? Masuk Islam juga ya? Iya, alhamdulillah. Sini Sri. Iya, Sri. Sri Rezeki. Yang satu lagi belum datang, kami berempat beradik, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi masuk Islam semua ya? Iya. Sudah masuk Islam semua. Ini adiknya Bu Emi sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam juga. Nah, Bu Emi, saya lihatkan sekarang ini setelah Bu Emi ini perjalanan waktu yang sangat lama sekali untuk menemui Islam itu. Nah,
Bahkan sekarang saya lihat rumah Bu Emi dijadikan untuk ngaji. Bagaimana ceritanya kok rumah Bu Emi dijadikan tempat ngajinya mualaf-mualaf? Gini Ustadz, karena saya tidak bisa dan saya memikirkan ibu-ibu yang lain, saya ingin sama-sama untuk belajar agar gimana caranya sama-sama kita bisa nantinya seperti itu. Kalau saya memikirkan diri sendiri, saya bisa keluar. Saya ada motor, saya bisa keluar pergi kemana taklim itu karena saya memikirkan teman-teman saya yang lainnya. Makanya saya punya inisiatif, saya bilang dengan suami saya, Mas, backupnya dijual aja biar ibu-ibu yang lain bisa belajar di sini karena saya juga nggak bisa membantu apa-apa untuk mereka. Saya ingin ibu-ibu bisa belajar, kita sama-sama insya Allah mudah-mudahan berkah. Saya seperti itu Ustaz. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan menjual backup sehingga dibangun tempat untuk ngaji, terutama untuk kawan-kawan mualaf ya, mualaf dan kawan-kawan yang asli Islam yang tidak yang punya keinginan untuk mengaji ya. Iya. Ya, alhamdulillah Bu Sri, ada yang mau disampaikan nggak? Ceritanya gimana sih bisa masuk Islam dah? Kurang lebih dengan kakak saya. Kurang lebih kakak. Nah Bu Emi, harapan ke depan nih, ini kan mualaf-mualaf kan belajar di rumah Bu Emi, harapan Bu Emi ke depan tuh apa ya? Harapan saya mudah-mudahan yang sudah belajar di sini tetap istiqomah dan kita tetap bersaudara. Seandainya nanti suatu saat kita masih bisa lebih bagus lagi, mudah-mudahan nanti ada orang yang bisa peduli karena tempat ini kan sangat panas Ustadz. Kalau sempit sih mungkin enggak lah ya, tapi sangat panas dan kebetulan yang ngajar di sini pun sepeser pun tidak pernah kami bayar. Dan kami hanya ingin mudah-mudahan nanti kalau memang ada rezeki lewat orang lain, ingin kami membeli kipas yang di atas tuh biar tidak panas. Biar yang belajar juga merasa nyaman, yang ngajar merasa lama dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin. Ini Bu, sekarang kan musim pandemi nih. Apa Ibu biasa sampaikan kepada kawan-kawannya gimana nih? Untuk kawan-kawan tetap kami sarankan kita tetap belajar, semuanya kita tetap patuhi aturan pemerintah, memakai masker, jaga jarak seperti apa yang sudah dianjurkan dan kita tetap berikhtiar karena walaupun gimana pun namanya belajar itu kan hukumnya wajib agar kita lebih bisa mengerti dan bisa memahami apa yang sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita bisa selamat. Amin. Terima kasih Bu ya atas ceritanya. Semoga semua yang sudah bersadar tadi juga bisa seperti Bu Emi ya, bisa menyediakan tempatnya untuk orang belajar sehingga pahalanya juga kembali kepada orang yang diberi tempat itu. Demikian. Terima kasih banyak.